Karena anak-anak perlu ibu yang bahagia, bukan ibu yang sempurna. Halo, nama saya Ainur Fitri, saya seorang ibu. Halo, saya Revina, saya seorang ibu. Menjadi perempuan itu tidak mudah karena di zaman dulu tuh semuanya serba dibatasi gitu. Kayak perempuan tuh nggak bisa sekolah tinggi. Perempuan tuh hanya bisa mengurus rumah tangga aja, seperti mengurus anak-anak dan suami mengurus rumah gitu ya, kayak masak segala rupa gitu. Jadi semuanya serba terbatas. Terus di zaman dulu tuh jadi perempuan tuh kayak dituntut untuk menikah muda gitu. Apalagi hidup di perkampungan, di kota kecil. Jadi kalau usia jangan di atas 20 aja udah kayak dicibir orang gitu, kayak ini udah dewasa tapi belum menikah gitu. Jadi kayak dituntut banget harus nikah muda kayak gitu. Saya ingin anak perempuan saya dia hidup mandiri. Saya selalu tekankan kepada mereka untuk mereka menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, terutama hidup mandiri, bisa hidup di kaki sendiri, agar mereka juga nanti punya rumah tangga juga. Mereka tidak menggantungkan hidupnya sama suami. Mereka boleh hidup mandiri walaupun mereka udah mempunyai suami. Kalau waktu itu sih belum mengenal kata-kata itu ya. Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri, ibu udah melakukannya, seperti ibu menjaga kesehatan, ibu olahraga, kayak nyalon mungkin. Tapi untuk kayak treatment kecantikan gitu, waktu itu nggak mengenal seperti itu sih. Ya, ibu melakukannya sederhana aja untuk mencintai diri sendiri. Ibu merasa bangga dan senang ya ngelihat anak ibu bisa membesarkan anak-anaknya, tentunya cucu ibu. Mereka bisa membesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan perhatian yang luar biasa. Walaupun kenapa ibu bangga? Karena menjadi seorang ibu itu tidak mudah, perlu perjuangan yang luar biasa. Itu yang ibu banggakan atas kehidupan putri ibu. Untuk ibu-ibu muda di luar sana, saya berharap kalian bisa mencintai diri sendiri, bisa menyayangi diri sendiri, bisa membahagiakan diri sendiri, walaupun sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan itu tidak mudah, tapi kalian harus terus berjuang untuk mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri walaupun caranya sederhana. Kalau yang paling diingat, mungkin karena mama saya itu bukan tipikal orang yang mendidik secara kata-kata ya. Dia lebih kayak langsung lewat tindakan. Nah, yang paling saya ingat sih untuk pendidikan mama tuh tipikal orang yang sangat mandiri. Dia pekerja keras, dan itulah yang tertanam di dalam diri saya sekarang sih. Itu sih mungkin yang didikan yang paling saya ingat. Banget sih rasanya. Kalau misalnya dari mama sendiri, dia tuh tipikal yang sangat perhatian. Jadi mulai dari kecil pun ya memang mama selalu perhatian. Pas waktu saya ngekos misalnya waktu kuliah, dia selalu telepon setiap hari. Pulang kuliah selalu nanyain udah makan atau belum. Nah, itu bentuk perhatian kecil yang menurut saya membekas ya gitu, karena dari hal-hal kecil itu sih perhatian yang benar-benar kerasa banget gitu ya. Mama tuh seorang yang sangat kerja keras, jadi sampai dengan saat ini pun itu yang
saya pegang sih. Dalam melakukan apapun, saya akan melakukan semuanya dengan yang terbaik yang saya punya. Jadi mungkin nilai-nilai kemandirian yang mama tanamkan juga terbentuk dalam diri saya sekarang ini. Self-love itu lebih ke menghargai perasaan kita sendiri, menghargai diri sendiri lebih tepatnya. Walaupun sekarang sebagai ibu dan working mom juga, saya tetap harus bisa menjaga perasaan diri sendiri. Ketika misalnya kita ngerasa diri udah cukup lelah, ya bolehlah kita buat me time, ke salon, atau barangkali cuman buat baca buku, ngopi gitu, ya itu penting sih. Jadi bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri. Lebih ke menerima setiap perasaan yang dia punya. Ketika misalnya dia kesel, ya dia boleh buat luapin semua kekesalannya. Ketika dia bahagia, dia juga boleh luapin kebahagiaannya. Apalagi kebetulan kan anak saya juga masih 3 tahunan ya. Saya bebaskan dia buat cari kesukaannya. Entah itu bidang olahraga apapun, atau menggambar, membaca, main sepeda. Saya bebaskan dia untuk memilih apapun yang dia suka. Tentunya yang positif ya. Itu sih lebih kayak, dan memberikan afirmasi positif juga ya buat dia, bahwa anak saya memang ya kamu bakal jadi anak yang hebat, anak ganteng. Jadi dia akan timbul sih rasa percaya dirinya gitu. Tanggung jawab kali ya. Kayak sesimpel ketika dia selesai main, dia harus clean up semua mainannya, dia beresin, dia kembaliin ke tempat mainannya gitu sih. Jangan lupa bahwa kita juga manusia, kita berhak buat merasa lelah, kita juga berhak untuk bahagia. Karena anak-anak butuh ibu yang bahagia, bukan yang sempurna. Mencintai diri sendiri itu juga berarti mencintai keluarga kita.